Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Kemarin kita sudah membahas tentang jati diri yang palsu dari setiap manusia, yaitu bahwa sejak kecil kita membangun hidup kita berdasarkan keyakinan diri sendiri, terlepas dari cinta kasih Allah, terlepas dari persatuan kita dengan Allah. Ini memang satu proses bagaimana kemudian kita berkenalan dengan Kristus, kita mulai dibimbing untuk menjadi manusia yang transformatif. Jadi kita mengalami transformasi di dalam hidup kita. Nah, proses itu dinamakan jati diri manusia yang sejati. Artinya bahwa setelah mengalami proses transformasi, setelah kita ditransformasi, kita bisa melihat ternyata Allah ada di dalam diri setiap manusia. Nah, in God eyes, kontemplasi atau in God eyes, Tuhan memandang dirinya sendiri ada di dalam diri kita, dan sama persis dengan mata yang kita pakai untuk melihat Tuhan. Jadi Tuhan melihat Tuhan di dalam diri kita, dan kita melihat Tuhan sama persis dengan kita melihat Tuhan di dalam diri orang lain, di dalam diri setiap manusia. Jadi di dalam diri setiap manusia itu ada bagian di mana Allah itu ada di dalam dirinya, sehingga setiap manusia itu sebetulnya mempunyai dorongan untuk mencintai Tuhan dan untuk menyatu dengan dirinya. Nah, apakah kemudian dia bisa sampai ke proses itu sebetulnya dia harus merelakan untuk dibentuk, untuk melepaskan semua jati dirinya yang palsu itu, untuk dibentuk menjadi jati diri, untuk menemukan jati diri dia yang sejati, yaitu dimana ketika dia bersatu dengan Allahnya. Nah, seringkali orang mengatakan mau kontemplasi, ya. Kontemplasi itu artinya melihat dengan mata Allah, melihat dengan mata Tuhan. Nah, orang yang bisa melihat dengan mata Tuhan itu orang yang kontemplatif, bahwa dia sudah ditransformasi, dia sudah diubah menjadi sesuatu manusia yang baru, di mana seluruh hidupnya hanya untuk melakukan kehendak Tuhan saja. Jadi didasarkan pada persatuan dia dengan Tuhan, dan dia menyadari bahwa Tuhan hadir juga di dalam diri setiap orang, maka dia tidak bisa melakukan hal lain selain mencintai. Kenapa? Kalau dia berbuat dosa, yang pertama kali dosa yang dia lakukan itu bukan terhadap manusianya, tetapi terhadap Tuhan yang ada di dalam diri dia, di dalam diri manusia itu. Nah, orang ini kemudian dinamakan sebagai mistikus, ya, orang yang mistik, ya. Oke, ya, apapun namanya itu tidak penting. Yang terpenting bahwa kita harus sampai pada penemuan jati diri yang sejati, yaitu ketika kita bisa melihat dengan mata Tuhan. Jadi kita bisa melihat Tuhan hadir di dalam diri kita, dan Tuhan hadir juga di dalam diri setiap manusia, dan kita hanya bisa memandang dengan mata Tuhan, sama persis dengan yang Tuhan lihat di dalam diri kita. Jadi Tuhan melihat Tuhan. Terima kasih.